Ya, berjumpa lagi dengan MBX Channel. Oke, kali ini kita akan membahas ya. Ini misalkan ada seorang atau bagian HRD ingin menilai karyawannya untuk dipromosikan ke jabatan di atas. Nah, di sini karyawan yang akan dinilai yaitu ini ya, ada kedisiplinan, ada attitude, ada kreativitas dan kerjasama. Ini skornya dari 0 sampai 100. Oke, kemudian syaratnya agar lolos dalam seleksi ini ya, maka syaratnya adalah satu, nilai total itu harus di atas 330, kemudian nilai attitude itu lebih dari 85. Oke, nah nanti kita gunakan syarat ini, dan cara menghitungnya atau menentukannya nanti kita gunakan if. Oke ya. Nah, gimana caranya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, perhatikan di sini misalkan ada 8 karyawan ini ya yang akan dinilai untuk menjadi untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Oke, langkah pertama kan yang dinilai kan harus ini nilainya dulu ya. Nah, maka kita harus cari nilai totalnya dulu setiap karyawan ini ya. Nah, kalau ingin menjumlah nilai kita gunakan sum. Sum bisa dipilih di atas ini, tanda sigma di kanan atas ya. Kita klik sum ini. Kemudian ini kita sorot ya dari kedisiplinan sampai ke kerjasama. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini diperoleh hasil nilai 331. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, kemudian setelah itu kalau kita sudah menjumlah satu ini di atas, untuk menjumlah yang lainnya berarti kita harus di copy dari yang paling atas ini. Caranya kursor ditempatkan di bagian bawah kanan ya, sampai bertanda tanda plus tipis ini, kemudian ini kita sorot ke bawah sampai pada nomor 8 ya, kemudian ini kita lepaskan. Nah, secara otomatis maka ini diperoleh nilai-nilai jumlah dari 4 kriteria yang dinilai ini ya. Jadi untuk Farid misalkan ini ya, nilainya 334. Kalau Deva berapa? 332. Oke ya, itu sudah paham ya untuk mencari jumlah nilai keseluruhan dari 4 penilaian ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menentukan siapa-siapa yang lolos dalam kriteria penilaian. Nah, syarat yang kedua yaitu apa? Attitude itu harus lebih dari 85. Oke ya. Nah, misalkan kalau ini syarat ini berarti kita gunakan if, karena nanti syaratnya adalah lolos dan tidak lolos. Oke ya. Nah, sekarang kita buat rumusnya. Caranya sangat mudah. Langkah pertama kita klik di sini ya, yang tanda fx ini. Oke, kita klik, kita cari fungsi matematika yang if. Oke, ini sudah ada if di sini ya. Oke, kita klik double atau kita oke di sini boleh. Nah, bagian baris pertama itu merupakan syarat yang akan kita tentukan untuk menjadi lolos dan tidaknya penilaian karyawan. Kemudian yang kedua, ini jika nilainya terpenuhi, maka kita tulis lolos ya. Jika tidak, itu tidak lolos. Oke. Nah, sekarang syaratnya kita buat rumusnya. Syarat nilai total itu harus lebih dari 330, dan perhatikan ada kata dan, nilai attitude-nya lebih dari 85. Nah, dalam matematika itu, dalam Excel juga, itu kalau kita gunakan dan, berarti ada rumus yang namanya itu N. Berarti syarat pertama N. Itu merupakan syarat yang digunakan ketika ada dua variabel yang menjadi syarat. Kedua-duanya harus dipenuhi. Oke ya. Nah, kemudian N-nya berapa? N-nya yaitu yang pertama nilai lebih dari 330. Berarti di sini 330 kan posisi nilai kan di sini ya. Kita dari yang paling atas dulu, ini di H6 itu lebih dari 330. Oke ya. Syarat kedua itu attitude. Berarti kita, nah hati-hati di sini untuk mencari menulis untuk berikutnya
kita pisahkan dengan tanda titik koma. Nah, gitu ya. Kemudian attitude lebih dari 85. Attitude itu kan di sini ya. Oke, kita klik di attitude, yaitu di AML ya. Yaitu E6 itu lebih dari berapa? 85. Kita ketik 85. Oke, kemudian kita tutup kurung. Nah, itu adalah syaratnya, rumus sudah kita tulis. Nah, jika terpenuhi syarat pertama, maka kita tulis saja lolos. Jika tidak terpenuhi pada nilai syarat di atas, maka kita ketik tidak lolos. Oke ya. Nah, jadi cuma itu syaratnya ya. Yang penting kita bisa menuliskan rumus syarat, kemudian apa? Kejadian yang akan terjadi, lolos dan tidaknya karyawan tersebut. Oke, kalau sudah ini selesai, berarti kita tinggal oke aja. Nah, maka di sini ada kesimpulan tidak lolos. Karena tidak lolosnya apa? Bisa kita cek karena nilai attitude-nya pas 85. Padahal yang syaratnya tadi apa? Attitude-nya tidak boleh kurang dari apa? Harus lebih dari 85. Oke, sekarang biar cepat, kita tinggal mengcopy saja untuk menentukan lolos dan tidaknya untuk karyawan lain. Caranya copy saja, arahkan kursor di kanan bawah sehingga tandanya berubah plus kecil ini ya. Kemudian kita sorot ke bawah sampai pada nomor 8. Kita lapaskan. Nah, di sini kan sudah tertera mana yang lolos dan mana yang tidak. Yang lolos ternyata ada 3 karyawan, yaitu siapa saja? Di sini adalah Bara, kemudian Deva, dan siapa? Evina. Oke. Nah, jadi ketiga karyawan ini memenuhi syarat ini. Nilainya lebih dari 330 dan nilai attitude-nya lebih dari 85. Oke, gitu sudah paham ya untuk ini ya, tentang apa? Penilaian suatu karyawan di perusahaan. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial berikutnya.